Baik, mari kita berdoa. Bapa, lengkapi sukacita ibadah kami pada saat ini melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan, tolong semua kami yang mendengarkan di mana saja pelayanan ini dapat diakses. Berfirman pada kami dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, tadi saya duduk sambil menyanyi. Saya meneteskan air mata karena saya 2 bulan lebih tidak hadir di sini. Terakhir itu kalau tidak salah Valentine, ya. Habis saya khotbah di sini, saya turun ke kursi, saya dapat berita besan laki-laki saya masuk ICU karena COVID. Minggu berikutnya saya berangkat ke Jakarta, ya, di bulan Februari. 1 hari saya di sana, hari berikutnya besan laki-laki saya tidak tertolong, akhirnya meninggal. Iya, seperti itu. Setelah itu saya 1 bulan ada kegiatan di luar, termasuk di Manado, dan baru sekarang saya ada di sini. Dan banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang kita kasihi, yang akhirnya sudah dipanggil Tuhan. Ya, memang saya 1 bulan lebih kecapean di luar kota, maka saya dalam 1 bulan ini agak kurang fit keadaannya, sehingga saya membatasi diri juga untuk keluar rumah. Seperti itu. Dan di kampus kami pun itu dilakukan perkuliahan online. Seperti itu. Jadi banyak yang berduka, saya tahu. Banyak yang berduka, tetapi percayalah seperti firman Tuhan di depan, berpusatlah selalu pada Tuhan Yesus. Pada satu sisi kita berduka, pada satu sisi kita bersyukur. Bertahun-tahun kita berdoa untuk Ibu Pendeta Lolena, tapi sampai sekarang Tuhan memberikan beliau umur panjang. Banyak yang kita tidak doakan, akhirnya lebih dulu meninggalkan kita. Saya mendapat berita dari Pastor Turangan urut-urutan pengalaman hidupnya sejak tahun lalu waktu dia sakit. Saya tahu sangat menderita, sangat luar biasa penderitaannya. Kita terus berdoa untuk beliau. Tetapi saya kaget, saya dapat video tentang beliau, bagaimana beliau begitu bersemangat, bahkan sudah mulai coba-coba lari-lari. Ya, lama kita doakan, kita prihatin, tapi puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih memberikan umur panjang, bahkan kemungkinan untuk mengalami pemulihan. Kita doakan untuk itu. Nah, pada pagi hari ini sesuai jadwal, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di bawah tema karya Kristus yang memberiku hidup baru. Karya Kristus yang memberiku hidup baru. Iya, sudah terpampang di sana. Karya Kristus yang memberiku hidup baru itu terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Banyak hal yang penting di dalam sini. Jadi penting Bapak Ibu jemaat menyimaknya. Walaupun kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa terikat hanya di ayat 3 sampai 5, tetapi juga di ayat 1, ayat 2, bahkan sesudahnya. Karena kita selalu pada waktu mengangkat teks Alkitab,
kita harus berangkat membahas teks itu, ya, tidak lari kemana-mana, tetapi membahas teks itu dan membandingkan dengan konteks, baik konteks ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, dan keseluruhan Alkitab. Nah, dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama saya angkat dari ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan bahwa orang percaya adalah pendatang dan orang pilihan Allah. Ya. Orang pendatang dan orang pilihan Allah yang hidup dalam dunia. Bisa tolong slide-nya? Iya. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang. Dan sebelum kita lanjut di ayat itu, kita lihat di ayat berikutnya menjelaskan tentang orang pendatang. Ya, memang di sini pada satu sisi orang Yahudi Kristen yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, dan seterusnya. Tetapi di 1 Petrus 2 ayat 11 lebih bersifat umum dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai seorang pendatang dan perantau. Jadi di atas dikatakan orang pendatang, diperjelas di bawah pendatang dan perantau. Kalau di atas lebih khusus kepada orang-orang Kristen Yahudi di beberapa tempat tadi, tetapi di ayat 11 pasal 2, itu orang percaya dikatakan sebagai orang pendatang dan perantau. Ini penting sekali saudara. Saudara dan saya, orang percaya adalah pendatang dan perantau dalam dunia ini. Ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kita ini pendatang dan perantau dalam dunia. Kita pasti akan pulang setelah selesai masa sebagai pendatang dan perantau. Kita akan pulang. Cepat atau lambat, tua atau muda. Kita ini statusnya pendatang dan perantau dalam dunia ini. Kita tidak selamanya ada dalam dunia. Kita akan pulang ke kampung kita. Itulah rumah Bapa di sorga. Kita bersyukur ada yang sudah lebih dulu pulang. Selesai tugas perantauannya sebagai pendatang dan perantau. Kita yang masih ada, kita perlu menyadari. Satu segi kita jaga diri. Harus bijaksana. Alkitab katakan orang bijak melihat malapetaka, dia menghindar. Harus jaga diri. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Bahaya. Harus cerdik tapi tulus. Tidak bisa patantang patenteng. Domba kalau patantang patenteng habis dimakan serigala. Ya. Kita harus bijak hidup dalam dunia. Tetapi kalau tidak bisa lagi kita hadapi,
Kalau kita tidak bisa menghindar, maksud saya, hadapilah dan siap bahwa kita itu cuma pendatang dan perantau, kita akan pulang. Bersyukur ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu pulang, menyelesaikan perantauannya, menyelesaikan keberadaannya sebagai musafir dalam dunia. Tapi di ayat 1 dan 2 juga luar biasa. Selain pendatang, dikatakan orang pendatang dikatakan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Perhatikan, yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi kita ini orang-orang pilihan Allah, luar biasa. Luar biasa. Kita orang pilihan. Perhatikan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Perhatikan, supaya taat kepada Yesus. Kita bukan karena taat kepada Yesus, kita dipilih, tetapi kita taat kepada Yesus karena dipilih. Perhatikan ayat itu jelas. Kita dipilih bukan karena taat kepada Yesus. Kita dipilih supaya kita taat pada Yesus. Jadi orang-orang pendatang, orang-orang perantau, orang percaya adalah orang pilihan Allah. Pemilihan Allah ini memampukan kita hidup kudus, hidup suci, taat kepada Yesus. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik, taat kepada Yesus dulu baru dipilih. Itu bukan Kristen. Itu Buddhis, agama lain. Ya, kalau kamu tidak taat, tidak selamat. Itu bukan dalam Kristen. Dalam kekristenan, hidup taat kepada Kristus karena dipilih, karena sudah dipilih, karena adalah orang pilihan Allah. Jadi saudara, kalau saudara sebagai orang pilihan, percayalah, ya, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tetapi harus ada tanda. Tanda orang pilihan, tandanya taat kepada Kristus. Itu tandanya. Tapi jangan dibalik. Taat kepada Kristus dulu, baru dipilih. Itu salah. Ya. Salah juga orang katakan, kamu mau berbuat dosa apa saja, kamu akan dipilih, itu juga salah. Ya. Tetapi ayat ini tegas berkata, taat kepada Kristus karena kita sudah dipilih. Itu yang pertama kita belajar dari konteks ayat ini. Orang percaya adalah pendatang dan orang pilihan yang ada dalam dunia. Jadi saudara, jangan berpikir mau tinggal selamanya dalam dunia. Jangan. Ini bukan rumah kita. Ini bukan kampung halaman kita. Kita akan pulang. Kita hanya sementara. Memang kalau kehilangan itu sakit, sedih. Tapi percayalah, kita semua akan pulang. Kita perantau, kita pendatang, sebagai orang-orang pilihan, supaya sebagai perantau, kita hidup taat kepada Yesus. Yang kedua kita lihat, orang pilihan dilahirkan secara rohani menjadi anak-anak Allah. Itu yang kedua kita lihat. Orang pilihan yang dijelaskan di atas tadi, mereka itu dilahirkan secara rohani menjadi anak-anak Allah.
Jadi saudara, ada lahir jasmani, ada lahir rohani. Manusia, kalau kita lihat di dalam Kejadian 2, diciptakan sebagai makhluk jasmani dan rohani. Makhluk jasmani kita, kemarin kita baru menguburkan kekasih kita, ada ungkapan, dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Dari tanah, sebagai aspek jasmani, tetapi sebagai aspek rohani, kita manusia rohani. Jadi manusia itu makhluk jasmani dan rohani. Tapi dosa menjadikan aspek rohani kita mati, hilang. Maka untuk menjadi anak-anak Allah, tidak ada pilihan. Harus lahir baru. Harus lahir kembali. Harus lahir rohani. Harus dihidupkan secara rohani. Dan kelahiran baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan karya Yesus Kristus yang kita baru saja peringati dalam Minggu Sengsara dan Hari Kebangkitan. Dikatakan di pembacaan kita di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, rahmatnya bukan perbuatan baik kita, telah melahirkan kita kembali. Dasar kelahiran kembali apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup. Berarti dulu tidak hidup secara rohani, dilahirkan oleh kebangkitan Yesus, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke sorga. Manusia makhluk jasmani dan rohani, aspek rohani manusia, itu menyebabkan manusia adalah makhluk kekal. Semua binatang diciptakan Tuhan, mati, mereka punah. Satu-satunya yang tetap ada dan kekal, itu adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk jasmani dan rohani, menurut gambar dan rupa Allah. Kekal, tapi sekarang kekal kemana? Ke neraka atau ke sorga? Setiap kali saya mendengar orang Kristen memakamkan orang meninggal, saudara, mau orangnya preman ke, selalu dihiburkan masuk sorga. Tidak, hanya orang yang lahir baru. Hanya orang yang lahir baru, yang dilahirkan secara rohani, yang tidak tetap kekal, tapi kekal masuk ke dalam neraka. Ingat orang kaya dan Lazarus, dua-dua mati. Orang kaya langsung ke neraka, Lazarus langsung ke sorga. Bersyukurlah kita akan pulang kalau kita sudah dilahirkan baru karena kebangkitan Yesus. Kita memiliki hidup kekal. Saudara, jangan main-main tema lahir baru ini, saudara. Ini tema yang jarang dihotbahkan. Jarang, saudara. Padahal ini kunci mulai kekristenan dari lahir baru. Orang yang lahir baru rohaninya, dari dalam dia mulai rindu cari Tuhan. Rindu taat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, taat kepada Tuhan bukan untuk lahir baru, tapi dampak lahir baru. Dia mulai rindu, mulai haus akan Tuhan. Saya ingat, saudara, saya ini memang sebelum bertobat juga saya punya muka
kayak perempuan, saudara. Tapi jahatnya minta ampun sebenarnya. Iya, tapi pada usia 26 tahun waktu saya sakit, saya ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan saya sadar itulah peristiwa kelahiran baru saya. Waktu saya sungguh-sungguh bertobat, membuka hati, berseru Tuhan Yesus ampuni saya. Tandanya sejak saat itu saya mengalami hidup baru. Mulai rindu cari Tuhan. Rindu. Saudara jangan main-main. Kerinduan saudara akan Tuhan dari dalam atau karena dipaksa. Atau karena motif mencari apa. Ini berkat di dalam 1 Petrus 3 yang kita temukan. Orang-orang pilihan yang adalah pendatang dan perantau itu adalah orang-orang yang dilahirkan baru. Mereka orang Yahudi. Tapi seperti kepada Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, Tuhan Yesus katakan, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu jangan pikir mau masuk surga. Nikodemus, pengajar Israel, tidak mengerti. Dia berkata, bagaimana mungkin saya sudah tua begini masuk ke dalam rahim mama saya? Saudara, sudahkah saudara lahir baru? Ini yang perlu evaluasi. Memang Tuhan Yesus berkata, lahir baru itu tidak kelihatan. Dia seperti angin. Angin itu kita tidak lihat dia bertiup dari mana, tidak kelihatan. Dia bertiup kemana, tapi dampaknya kelihatan. Pohon bergoyang-goyang. Jadi Tuhan Yesus katakan seperti itu lahir baru. Tidak kelihatan, tetapi dampaknya orang itu berubah. Mau cari Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Inilah orang-orang pilihan Allah. Pasti dilahirkan kembali. Yang berikut, yang ketiga. Orang-orang pilihan adalah ahli waris segala kekayaan sorga. Ayat 4. Untuk, jadi dikatakan, untuk menerima, jadi lahir baru itu, menjadikan kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita ahli waris kerajaan sorga. Bukan cuma kerajaan sorga, tetapi ahli waris kekayaan sorga. Kata bagian, suatu bagian, itu lebih tepat diterjemahkan sebagai suatu warisan. Orang-orang pilihan, saudara dan saya, yang dilahirkan kembali, kita punya warisan sorga. Saya puji Tuhan punya rumah, punya tanah. Ya kalau saya tidak jual itu warisan untuk anak saya. Tetapi anak Tuhan bukan cuma warisan itu. Warisan sorga. Akan pulang ke sorga. Kita perantau pendatang yang akan pulang, akan disambut oleh Bapa kita di sorga. Kita pewaris. Dan berkat warisan sorga itu, saudara, dikatakan luar biasa. Tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Tidak dapat layu, tersimpan di sorga. Jadi kalau ada orang bilang akan dapat layu, dapat hilang, ini bertentangan dengan ayat ini. Warisan keselamatan kita tersimpan aman di sorga. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu,
tidak dapat hilang, tidak dapat binasa. Kalau ada orang berkata itu dapat binasa, dapat hilang, dapat layu, itu meragukan sorga. Kita cuma simpan di bank saja, itu terjamin lumayan. Apalagi ini tersimpan di sorga. Itu malu-maluin sorga kalau kita meragukan itu. Tidak dapat binasa, tidak dapat layu. Jadi saudara jangan takut. Seandainya kematian menjemput kita pun, kalau kita sungguh orang pilihan yang dilahirkan baru, kita pewaris, kita punya warisan sorga. Luar biasa saudara, ayat-ayat ini saudara. Yang berikut saudara, yang terakhir, kita sebagai pendatang dalam dunia, terima kasih saya lupa memindahkan. Kita sebagai pendatang dalam dunia, orang pilihan dipelihara oleh kekuatan Allah. Sebagai orang pilihan yang adalah pendatang, perantau dalam dunia, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ayat 5-6. Yaitu, jadi saudara lihatlah, ini ayat-ayat bersambung ya. Jadi harus baca itu, lihat alur konteksnya. Jangan khotbah baca Alkitab, lari sana, lari sini, tidak bayar baca teks. Itu tidak memberitakan firman itu namanya itu. Itu memberitakan maunya sendiri saja. Harus dari teks. Biarlah teks itu yang berbicara dan teks itu punya kuasa. Dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, yang dinyatakan pada akhir zaman. Sementara kita menantikan kesempurnaan keselamatan kita, Allah menjaga kita dengan kekuatannya. Kalau ada yang dapat menjamah kita, itu berarti yang dapat menjamah lebih kuat dari Tuhan. Tidak mungkin, itu ateis. Kita dijaga dengan kekuatan Allah. Artinya, kalau ada sesuatu yang masuk, itu tidak mungkin melewati Tuhan. Tidak mungkin tanpa seizin Tuhan. Tidak mungkin. Selama Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin masuk. Saya biasanya khotbah buka ini. Tidak pakai ini. Tapi saya terganggu juga pakai ini khotbahnya. Ya. Saya perlu juga menjaga diri. Tetapi tanpa Tuhan izinkan, tidak mungkin ada satupun yang dapat menjamah saya. Berarti Tuhan izinkan itu untuk kebaikan saya. Dan mungkin itu alasan waktu kita harus pulang. Tetapi selama waktu itu belum jadi, kita terpelihara oleh kekuatan Allah. Sampai kesempurnaan keselamatan itu kita miliki. Dijelaskan dalam ayat 6 saudara. Ya, luar biasa. Bergembiralah akan hal itu. Bergembira. Ya. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu. Akan pilihan Allah, akan kelahiran baru kita, akan warisan sorga kita, akan penyertaan kekuatan Allah. Berbahagialah. Sekalipun kita masih harus
menderita. Ini luar biasa, saudara. Ya. Sekalipun kita masih harus menderita. Berbahagia. Ini orang-orang penerima surat ini sedang berproses mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh sebab itu Petrus perlu menulis surat seperti ini. Jadi saudara, Allah berdaulat atas kita. Allah berdaulat menjaga kita. Sebagai anak-anaknya, Dia bertanggung jawab melindungi kita dengan kekuatannya yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang dapat menjamah kita. Tetapi dalam izin Tuhan, ada hal-hal yang Dia izinkan. Yang pertama, untuk memproses kita. Bahkan kadang-kadang saya katakan, untuk mengajar dan menghajar kita. Itu bisa terjadi. Tuhan izin. Tapi tetap dalam kontrol Tuhan. Yang kedua, bisa jadi itu sebagai ujian dan pencobaan untuk kita. Kalau orang mau naik kelas, saudara, jangan berpikir tidak mau ikut ujian. Banyak orang mau jadi sarjana, tapi tidak mau ikut ujian, tidak mau tulis skripsi, dan seterusnya, saudara. Nggak ada itu. Jadi berarti ujian pencobaan yang Tuhan izinkan, itu baik untuk kita naik kelas dalam iman. Naik kelas. Baru yang berikut, sesuatu yang Tuhan izinkan, bahkan kematian, itu saya katakan, itu momentum untuk masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Tapi Pak Pendeta, anak saya masih kecil-kecil. Tuhan sanggup pelihara mereka. Tuhan sanggup. Saudara hidup sehat, pelihara anak, mungkin anak saudara jadi gembel. Tapi banyak orang tua, anak yang tidak punya orang tua, dibesarkan justru menjadi seseorang. Karena kuncinya adalah Tuhan pemelihara agung. Bukan saudara dan saya yang sanggup menjaga, memelihara anak-anak kita. Siapa kita? Memelihara diri sendiri aja nggak bisa. Ini aja saya ketakutan begini, pakai begini. Iya, nggak sanggup saya pelihara diri saya. Hanya Tuhan. Iya. Jadi itu waktunya sudah selesai, kamu merantau pulang. Itu cara Tuhan. Bisa melalui COVID, bisa melalui sakit, bisa melalui tabrakan, bisa macam-macam. Tapi bagi orang percaya, itu perpindahan dari kefanaan ke dalam kekekalan. Ke dalam pangkuan Abraham, seperti Lazarus. Dalam keindahan pangkuan Allah Bapa di surga. Karena itu, kalau saudara sedang mengalami satu penderitaan, berbahagialah. Ya, berbahagia. Dikatakan, walaupun seketika ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kiranya saudara, karya Kristus yang memberikan kepada kita hidup baru dengan segala jabaran kekayaannya, sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Sungguh-sungguh menimbulkan iman dan pengharapan. Kita ini krisis iman. Saya doktor teologi, tapi saya mengalami krisis iman. Sering tidak percaya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ya, kadang-kadang mungkin saya bikin status, kata-kata saya bagus-bagus barangkali. Ya, tapi apakah saya mempercayai sungguh-sungguh? Bisa jadi orang Israel 40 tahun itu jatuh bangun cuma karena krisis percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya ini sungguh menimbulkan iman. Kalau ada iman, pasti ada pengharapan. Ada pengharapan, ada kasih. Itu tahapannya. Dari iman timbul pengharapan.
Kalau ada pengharapan, termasuk pengharapan sorga, gak ada rasa takut loh. Karena ada pengharapan. Dan selanjutnya ada kasih. Itu tahapannya. Jadi jangan berpikir tanpa iman, ya, ada pengharapan, tidak mungkin. Tapi iman yang sejati menghasilkan pengharapan, dan pengharapan menghasilkan kasih. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberikan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Hamba berhenti ya Bapa, menyampaikan beritamu. Roh Kudus memeteraikan ini. Mengasihani kami. Melahirkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Tolong ya Bapa. Engkau tilik keadaan kami semua. Masih banyak yang membutuhkan jamahan tangan-Mu. Bahkan masih banyak yang membutuhkan belas kasihan mujizat-Mu. Berkenanlah Engkau menyatakan itu bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang kesulitan ekonomi. Tuhan nyatakan belas kasihan mujizat-Mu. Tetapi terutama mujizat iman, pengharapan, dan kasih itu atas kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.